safe and sound. I can lift you up. I can show you what you won't see and take you where you wanna be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristianus Mendi Jaya, mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema peran mahasiswa sebagai warga negara dalam mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadilan melalui etika digital dengan isu aktual, yaitu etika digital dan penyebaran informasi di era kecerdasan buatan atau AI. Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius terkait penggunaan ruang digital. Maraknya hoaks, misinformasi, disinformasi, deepfake berbasis AI, serta ujaran kebencian telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, politik, maupun hukum. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas opini publik, tapi juga dapat mengganggu proses demokrasi dan menghambat terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Penggunaan teknologi tanpa etika menyebabkan meningkatnya polarisasi sosial, berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi, mudahnya masyarakat terprovokasi, serta terancamnya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, isu etika digital merupakan tantangan yang harus disikapi secara serius oleh seluruh warga negara, termasuk mahasiswa di era kemajuan teknologi, informasi dan kecerdasan buatan. Etika digital menjadi salah satu isu kewarganegaraan yang sangat relevan dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Dalam perspektif Pancasila, sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengharuskan setiap warga negara untuk berperilaku sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain dalam interaksi digital. Sila keempat mengajarkan prinsip musyawarah dan demokrasi. Artinya, ruang digital seharusnya menjadi tempat berdialog secara sehat, bukan karena konflik atau penyebaran kebencian. Sila kelima mengenai keadilan sosial sangat terkait dengan akses informasi yang jujur dan akurat bagi seluruh warga. Hoaks dan manipulasi informasi jelas bertentangan dengan nilai keadilan. Sedangkan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28F memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut melekat dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain serta tidak menyebarkan informasi yang merusak ketertiban umum. Serta, dalam perspektif nilai demokrasi, demokrasi menuntut adanya partisipasi publik yang cerdas, kritis, dan beretika. Informasi yang akurat merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan yang adil. Ketika ruang digital dipenuhi informasi, kualitas demokrasi akan menurun karena keputusan masyarakat tidak didasarkan pada data yang benar. Dengan demikian, etika digital memiliki hubungan erat dengan prinsip dasar negara serta nilai-nilai kewarganegaraan. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kami memiliki posisi strategis sebagai individu yang terdidik, kritis, dan dekat dengan pengembangan teknologi. Saya meyakini bahwa mahasiswa berperan penting dalam menjaga kualitas ruang digital melalui beberapa langkah berikut. Pertama, meningkatkan literasi digital.
khususnya kemampuan memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada publik. Kedua, menggunakan teknologi secara etis, termasuk menghindari penyebaran konten provokatif, manipulatif, atau yang tidak sesuai fakta. Ketiga, mendorong diskusi yang konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Keempat, berpartisipasi dalam gerakan edukasi seperti kampanye anti-hoax, latihan fact-checking, maupun produksi konten digital yang edukatif dan berintegritas. Bagi saya pribadi, menjaga etika digital merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih dewasa secara politik dan lebih adil dalam memperoleh informasi. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa etika digital adalah bagian penting dari praktik kewarganegaraan modern. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat, demokratis, dan berkeadilan. Melalui literasi, sikap kritis, dan perilaku yang beretika, kita dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga beradab dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.